pertama bahwa ini bukanlah tembak menembak, tetapi adalah pembunuhan terencana. Adapun alasan saya membuatkan di surat kuasa pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUH pidana adalah karena banyaknya luka senjata tajam atau sajam di berbagai tubuh daripada almarhum. Salah satu yang paling telak itu adalah luka yang terdapat di dalam kepala di bagian belakang. Jadi ada kemungkinan bahwa pelaku ini merobek kepala atau menikam kepala almarhum adalah dari bagian belakang. Terbukti ada robekan kurang lebih 1 jengkal dan dijahit oleh diduga dokter begitu. Kemudian adanya luka robekan di bibir dan di hidung, dan di hidung itu ada sekitar 23 jahitan saya tengok. Kemudian ada di bawah mata, ada di pundak, ada luka memar diduga akibat benturan kanan kiri perutnya dan dada. Kemudian hingga ke kaki ada luka tusukan, termasuk juga di tangan dan hingga di jari manis dan jari peninggingan begitu. Jadi mustahil orang yang waras sudah menembak dengan rilisnya perwira tinggi Mabes Polri sudah berhasil ditembak 4 kali dari 5 kali tembakan dan menghasilkan 7 lubang, tetapi mayatnya masih dianiaya atau disiksa. Jadi kalau ada orang menyiksa mayat, maka menurut saya itu kejiwaannya perlu diperiksa apakah orang ini dalam keadaan sadar melakukannya atau tidak. Yang kedua, apakah si penyiksa mayat ini sedang dalam keadaan sakau atau menggunakan obat-obat terlarang atau tidak, ataukah orang ini harus diperiksa juga oleh dokter psikiater apakah dia psikopat apa bukan, kan begitu. Kalau dia ada orang menyiksa mayat. Tetapi yang saya tahu, biarpun dia psikopat, penyiksa itu menikmati korbannya itu disiksa adalah ketika masih hidup. Jadi oleh karena itu, berdasarkan komentar-komentar yang saya pantau di berbagai media cetak elektronik, saya percaya bahwa sebelum ditembak ini lebih dulu disiksa. Terbukti dari banyaknya bekas-bekas luka tajam dan sebagainya, barulah kemudian endingnya ditembak. Seolah-olah ini diskenariokan adalah bahwa terjadi tembak-menembak di antara ajudan. Ini adalah hal yang tidak mungkin ada terjadi tembak-menembak di antara ajudan. Kenapa? Seandainya itu hanya peristiwa biasa di antara ajudan di rumah petinggi Kadipropam Polri, maka biarkan saja mengalir, tidak perlu merekayasa tempat kejadian perkara, tidak perlu melucuti bukti atau barang bukti seperti di kondisi CCTV, tidak perlu menyembunyikan 2-3 hari peristiwa kematian ini, padahal peristiwa besar karena di rumah petinggi kepolisian, pejabat utama Polri. Kemudian tidak perlu mengusir satpam atau saksi-saksi tetangga yang berada di situ untuk menanyakan ada peristiwa apa di sana, dan tidak perlu menyembunyikan ini dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari ketua RT yang juga pensiunan petinggi Polri, kan begitu. Jadi oleh karena itu, karena ada upaya-upaya penyembunyian atau penghilangan barang bukti dari orang-orang ini, maka menurut saya ini kejahatan. Menyembunyikan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti itu satu kejahatan. Kemudian bahwa dengan adanya peretasan, yaitu meretas semua handphone daripada keluarga almarhum, itu juga kejahatan. Atas dasar apa, atau izin siapa, atau izin ketua pengadilan mana mereka meretas atau memblokir daripada handphone klien saya, keluarga maupun anak-anaknya. Ini kan kejahatan, kejahatan telekomunikasi. Kemudian kenapa saya semakin yakin bahwa ini pembunuhan terencana adalah dengan hilangnya 4 nomor atau 4 handphone daripada almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Di mana sekarang handphone itu, siapa yang menguasai, dan ada kepentingan apa mereka harus membuka isinya? Apakah membuka isi handphone ini dan menguasai handphone ini ada izin daripada Ketua Pengadilan Negeri Selatan, atau apakah ada surat perintah untuk itu? Semua itu harus kita pertanyakan, karena perolehan barang bukti itu harus berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Maka apabila diberikan dengan cara-cara yang di luar dari itu atau di luar
cara-cara manajemen penyidikan sesuai Perkap Polri, maka itu cara-cara yang ilegal, maka mereka siapapun itu akan saya tuntut secara hukum, akan saya laporkan secara pidana, dan akan saya gugat perbuatan melawan hukum bersama teman-teman kita, siapapun dia tidak peduli. Nah, jadi saya minta supaya mereka segera mengembalikan handphone itu seperti keadaan semula dan menyerahkannya secara resmi kepada keluarga, karena siapapun Anda, saya peringatkan sekali lagi, ini tanah air Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan rusak Indonesia ini hanya karena perbuatan satu dua orang. Saya peringatkan sekali lagi, siapapun Anda, akan kami buru atau akan saya buru. Kami tidak peduli siapa Anda pelaku-pelaku kejahatan ini. Kami tidak sudi dan tidak rela Indonesia ini rusak dan hancur karena perbuatan satu dua orang. Oleh karena itu saya peringatkan, siapapun Anda yang telah menguasai handphone daripada almarhum atau yang sudah membuka atau meretas isinya, supaya segera sadar dan bertobat sebelum kami melakukan tindakan hukum, karena kami pasti buru saudara dimanapun saudara berada. Kemudian nanti rencana hari Senin pagi kami akan membuat laporan polisi di Baris Krim Polri sekitar jam 8 jam 9 tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Contoh pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 Kuhap pidana, junto pasal 338, junto pasal 351 ayat 3, yaitu menyebabkan matinya orang lain akibat penyiksaan dan atau penganiayaan. Apabila terbukti, karena kami menduga ini pelakunya bukan satu saja, karena ada yang berperan untuk menyayat, menikam dan sebagainya dari belakang, ada juga yang berperan menembakkan begitu. Jadi oleh karena itu kami sangat yakin pelakunya ini bukan satu orang tapi terdiri dari beberapa orang, maka kami juntuhkan dengan pasal 551 Kuhap pidana, yaitu tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan. Oleh karena itu kami sangat menyesalkan sikap daripada Kapolres Jakarta Selatan yang belum menangkap siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara setidaknya untuk melakukan penangkapan 1 kali 24 jam. Tetapi kami melihat bahwa Kapolres Jakarta Selatan dengan jajarannya telah disetting oleh seseorang untuk tidak melakukan pekerjaan atau kewajibannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kami juga sangat menyesalkan tindakan daripada penyidik daripada Kapolres Jakarta Selatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai SOP, antara lain tidak mengamankan barang bukti, kemudian tidak memanggil inapis pada saat itu, kemudian tidak juga memasang polis lain, tetapi membiarkan barang bukti dirusak, bahkan mereka terkesan menjadi pekerja daripada orang yang diduga menjadi pelaku. Kemudian termasuk juga Kapolda Metro Jaya, dia punya peran untuk mencitrakan bahwa seolah-olah Bapak Ferdi Sambo dengan Ibu seolah-olah dia korban. Nah, padahal penyidikan belum dilakukan secara sempurna. Nah, padahal sini sudah ada kematian